Setelah melakukan upaya kekeluargaan terhadap mantan suaminya belum juga berhasil, hari Jumat kemarin Macica Muhtar bersama pengacaranya mendatangi Komisi Perlindungan Anak guna mengadukan Murdiono mantan suaminya itu, yang sampai saat ini belum juga mau menemui anaknya Muhammad Iqbal Ramadan. Kita juga sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mempertemukan, mengajak Pak Mur, baik dengan cara kekeluargaan, dengan Mengapa sikap Alul mendadak berubah begitu tertutup? Padahal selama ini Alul dikenal kelewat akrab dengan para wartawan. Tentu Anda masih ingat saat Sahrul Gunawan putus cinta dengan Intan Nuraini pada awal Desember 2005. Alul menghadapi sorotan media dengan mengumbar senyum khasnya. Pokoknya aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya kalau sekarang aku udah nggak sama A lagi. Kita yang memutuskan gitu, nggak ada yang memulai untuk mutusin, nggak ada yang mutusin, nggak ada yang diputusin. Hubungan kisah cinta Alul dengan Intan sudah dibangun selama 2 tahun. Sempat terbesit dalam pikiran mereka untuk melanjutkan kisah percintaan itu hingga ke pelaminan. Rencana indah itu buyar seiring Alul memutuskan cinta Intan secara sepihak tanpa alasan jelas. Hati Alul kemudian berpaling pada Saskia Audiameka, hingga Alul dan Saskia pernah berniat mengikat cinta mereka di Tanah Suci. Tiap keberangkatan pastinya ada harapan-harapan tertentu yang berbeda ya. Kita lagi kepengen apa ya, begitulah manusia kan, pasti selalu nggak puas. Begitu udah tercapai dikasih sama Allah ada lagi kekurangan, pengen lagi, minta lagi. Nah kayak gitu. Momen ini juga saya manfaatkan untuk menyampaikan semua keinginan di sana. Mudah-mudahan ditemukan jalan keluar gitu. Jawabannya nanti gitu. Belum. Sebetulnya jawabannya nanti dan tergantung yang di sebelah. Bukti mereka pernah serius merajut tali cinta diperkuat dengan pernah dilangsungkannya pengajian di rumah Alul pada 26 Maret lalu. Pengajian ini bertujuan sebagai bekal doa restu sebelum Saskia dan Alul beribadah ke Tanah Suci. Ekspresi cinta Alul dan Saskia memang tidak terang-terangan terungkap. Namun dari bahasa tubuh mereka jelas kalau saat itu ada rasa antara Alul dan Saskia. Sayangnya masa pacaran mereka hanya seumur jagung. Sekitar bulan Mei tahun lalu, kisah cinta mereka berakhir tanpa diketahui alasannya. Setelah beberapa kali gagal soal percintaan, akhirnya Alul menemukan wanita yang dianggapnya tepat sebagai pendamping hidup. Dialah Indriani Hadi. Mereka berkenalan pada bulan Juli tahun 2006 saat Indri bergabung dalam rombongan umroh dari Biro Perjalanan Umroh dan Haji milik Alul. Benih-benih cinta mereka tumbuh saat mereka berada di Mekah. Alul dan Indri tak ingin berlama-lama pacaran. Alul dan Indri sudah sepakat untuk menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hari ini pukul 8 pagi Alul dan Indri mengucap ijab kabul, sekaligus menandakan petualangan cinta Sahrul Gunawan berakhir pada sosok Indriani Hadi. Pemirsa, kemarin Macica Muhtar mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Anak guna melaporkan mantan suaminya Murdiono. Hal itu ia lakukan karena sampai saat ini Murdiono belum juga mau menemui Muhammad Iqbal, buah perkawinan mereka. Padahal anak-anaknya itu sudah lama loh menanyakan siapa bapak kandungnya. Kalau begitu kasihan juga ya pemirsa. Nah pemirsa, inilah dia liputan selengkapnya. Setelah melakukan upaya kekeluargaan terhadap mantan suaminya belum juga berhasil, hari Jumat kemarin Macica Muhtar bersama pengacaranya mendatangi Komisi Perlindungan Anak guna mengadukan Murdiono mantan suaminya itu, yang sampai saat ini belum juga mau menemui anaknya Muhammad Iqbal Ramadan. kita juga sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mempertemukan, mengajak Pak Mur, baik dengan cara kekeluargaan, dengan cara antara saya dan dia, tapi semuanya itu kan tidak ada tanggapan. Jadi sekarang lewat Pak Rusdi saya sudah
mengajukan juga, Pak Rusdi juga udah mengajukan surat, tapi juga tidak ada tanggapan. Makanya ini adalah upaya yang akhirnya ditempuh ya Pak ya. Upaya pengaduan Macica ke Komisi Perlindungan Anak ini adalah upaya terakhirnya agar bisa mewujudkan keinginan Iqbal untuk bertemu ayah kandungnya yang mantan pejabat Orde Baru itu. Demi terwujudnya keinginan itu, Macica Muhtar telah menyiapkan segala sesuatunya. Saya menganggap saya tidak akan pernah menutupi ataupun mengaburkan identitas siapa ayah anak saya. Saya nggak boleh begitu kan, karena memang saya menikah. Orang tua saya, keluarga saya yang menyaksikan pernikahan saya dengan Pak Mur juga masih pada hidup. Jadi saya masih punya saksi-saksi kalau misalnya akhirnya ada terjadi hal-hal yang membuat Pak Mur itu menjadi tetap berkeras hati. Iqbal pernah bertemu dengan ayah kandungnya pada tahun 1998. Kala itu usia Iqbal baru menginjak 2 tahun. Namun setelah itu Murdiono tidak pernah lagi mau menemui anak kandungnya. Padahal seiring bertambahnya usia, pertanyaan siapa ayah kandung Iqbal makin sering mengusik pikiran anak berusia 11 tahun ini. Sebagai ibu, Macica Muhtar mengaku sering kebingungan menjawab pertanyaan anaknya tersebut. Pak, ketemu Iqbal dong sekali-kali. Bahwa kenapa sampai sekarang juga belum, itu sulit ya untuk saya jelaskan kepada anak saya. Karena saya sendiri tidak mengerti kondisinya Pak Mur itu kenapa dan mengapa, sebabnya apa, sehingga dia itu sudah bertahun-tahun sudah tidak pernah lagi datang menengok anaknya gitu. Sampai hari ini pun saya tidak tahu apa permasalahannya dari dia. Terus ya saya itu masih belum tahu gitu loh. Iya. Macica Muhtar merasa keberatan jika ia dituding ingin mengincar materi di balik tindakannya. Karena sejak ditinggal Murdiono, mantan penyanyi dangdut tersebut mampu memberikan nafkah dan biaya pendidikan. Macica tidak akan pernah lelah berusaha untuk mewujudkan keinginan Iqbal. Bahkan ia rela mati demi memperjuangkan keinginan anaknya. Kalau capek enggak, saya akan berjuang. Namanya berjuang itu kan tidak perlu ada rasa capek, tidak boleh ada rasa mengeluh gitu loh. Karena ini mengenai haknya anak saya gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berjuang untuk anak saya. Sila kata nyawa pun berani saya taruhkan demi untuk anak saya. Pak, ketemu Iqbal dong sekali-kali. Pemirsa, beberapa hari ini hujan tak henti-hentinya mengguyur kota Jakarta dan akibatnya banjir di mana-mana. Delon, runner-up Indonesian Idol pertama, punya tips dalam menghadapi banjir. Nah, pastinya Anda tidak mau kan aktivitas Anda terganggu gara-gara banjir? Makanya simak liputan yang satu ini. Aku rasakan lagi hangatnya. Akibat diguyur hujan yang terus-menerus dalam 2 hari ini, kota Jakarta mengalami kebanjiran di beberapa ruas jalan. Kemacetan di mana-mana, akibatnya banyak orang yang terhambat dalam melakukan aktivitas. Salah satunya adalah Delon, runner-up Indonesian Idol 1. Terlambat dikit, tapi memang belum mulai karena memang kebanjiran, memang di mana-mana macet. Jadi agak sedikit terlambat juga sih acara GR-nya. Tuh Sudirman memang macet. Macet itu sekitar jam 2 siang. Itu macet di Sudirman mau ke Semanggi. Aduh susah amat. Ke Semanggi itu di situ tersendat sekitar setengah jam di situ aja. Bagi Delon, ini bukan pertama kalinya ia mengalami kebanjiran. Bahkan pada tahun 2002, rumahnya di Bilangan, Jakarta Barat pernah dimasuki air sampai sepinggang. Pernah, waktu itu belum ditinggiin, belum direnovasi. Masuk semata kaki, terus itu di rumahnya semata kaki, di luarnya selutut. Di jalan raya itu sepinggang. Itu pernah, 2002. Sebelum menjadi orang terkenal, Delon sering mandi hujan untuk segera mencapai tempat yang ditujunya. Setelah wajah dan namanya dikenal orang, Delon tidak lagi mengalami hal tersebut. Sehingga Delon bisa berbagi tips kepada pemirsa Gospot yang harus melakukan aktivitas di kala hujan dan banjir menghadang. Paling penanggulangannya celana 3/4 gitu atau celana yang pendek. Terus bawa ganti baju dalam satu tas, ransel atau apa. Itu baju
bukan baju baru, maksudnya baju untuk ganti gitu, kantoran, untuk masuk kantoran, terus sendal jepit deh udah beres.